Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Oktaviani dengan NIM 28921502336. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Pancasakti, Bekasi. Video ini saya buat untuk melaksanakan ujian tengah semester dengan mata kuliah pengantar ekonomi makro oleh dosen pengampu Bapak Imhar SEMM. Di sini saya akan membahas mengenai materi tentang hubungan ekonomi dengan luar negeri. Tidak ada suatu negara yang mampu menghasilkan sendiri semua kebutuhannya. Untuk itu perlunya melakukan hubungan luar negeri. Adanya hubungan antar negara di bidang ekonomi menyebabkan terjadinya perdagangan internasional seperti ekspor dan impor, nilai tukar, pasar valuta asing, dan beberapa jenis jasa yang melewati batas antar negara. Perdagangan internasional kemudian membentuk kegiatan ekonomi internasional, internasional berupa kerjasama antar negara. Apa sih ekonomi internasional? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih ekonomi internasional itu. Ekonomi internasional adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional, yaitu ekspor dan impor, yang meliputi perdagangan dan keuangan atau moneter serta organisasi ekonomi, yaitu swasta maupun pemerintah, dan kerjasama ekonomi antar negara. Tidak ada suatu negara yang mampu menghasilkan sendiri semua kebutuhannya. Untuk itu, perlu melakukan hubungan luar negeri dengan cara 4 hal. Yang pertama itu ada perdagangan internasional, kedua ada pembayaran internasional, ketiga ada kebijakan perdagangan internasional meliputi upaya memajukan perdagangan antar negara. Dan keempat ada kebijakan internasional serta lembaga yang didirikannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan yang dilakukan penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Yang pertama ada faktor pendorong. Perdagangan internasional adalah perbedaan sumber daya, kondisi geografis, iklim, penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua ada faktor penghambat perdagangan internasional adalah tidak amannya suatu negara, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah, tidak stabilnya kurs mata uang asing, pembayaran antar negara sulit, dan risikonya besar, kualitas sumber daya yang rendah, dan perbedaan mata uang antar negara perdagangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perdagangan internasional mempunyai manfaat sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Yang kedua, memperluas pasar dan menambah keuntungan.
Dan yang ketiga, transfer teknologi modern. Perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi dagang antar negara atau dilakukan melewati batas negara. Yang kedua, menurut teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith, perdagangan internasional terjadi jika suatu negara memiliki keunggulan untuk produk tertentu. Yang ketiga, ada dari menurut teori keunggulan komparatif. Perdagangan internasional terjadi jika suatu negara memiliki keunggulan dalam biaya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada bilateral, yang kedua ada regional, yang ketiga ada multilateral, yang keempat ada antar-regional. Di sini kita akan membahas mengenai ada apa saja sih di Badan Kerjasama Ekonomi Regional. Itu berada di ASEAN, AFTA, APEC, EEC, NAFTA, Colombo, PELN. Dan yang kedua ada dari Badan Kerjasama Ekonomi Internasional di bawah PBB. Yang pertama ada IBRD, IMF, UNDP, UNINDO, IDA, IFC, UNTAC, ILO, dan WTO. Dan yang terakhir ada Badan Kerjasama Ekonomi Internasional di luar PBB. Ada OPEC, CGI, dan OECD. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.